Joshua Wong, sekilas penampilannya mungkin tak meyakinkan. Namun siapa sangka pemuda ini adalah salah satu tokoh penggerak reformasi Hong Kong. Joshua Wong Chi-fung. Meski baru berusia 17 tahun, Joshua Wong jadi salah satu tokoh berpengaruh di Hong Kong. Dan bagi pemerintah Cina dianggap sebagai ancaman. Menurutnya, seluruh masyarakat memiliki hak politik, serta dapat ambil bagian dalam kebijakan pemerintah, termasuk pelajar yang masih di bawah umur, kalangan non-profesional, dan bahkan mereka yang tidak memiliki status sosial. Sejak usia 15 tahun, ia telah memulai pemberontakan terhadap pemerintahan. Mei 2011 lalu, bersama teman-temannya, ia mendirikan Scholarism, kelompok aktivis mahasiswa yang aktif menyuarakan hak-hak politik masyarakat. Tahun berikutnya, kelompok ini memimpin unjuk rasa. 120.000 siswa. Mereka menuntut pembatalan program pendidikan nasional pro-Cina dengan menduduki kantor pemerintahan. Hasilnya, para pemimpin politik terpaksa menunda program yang dirancang untuk mengajarkan siswa tentang doktrin Partai Komunis Cina. Tahun ini, Joshua Wong kembali menarik perhatian masyarakat. Ia memprakarsai protes menuntut demokrasi penuh untuk memilih pemimpin baru. Sejak Juni lalu, Scholarism menyusun rencana untuk mereformasi sistem pemilu Hong Kong. Dan sejak sepekan lalu puluhan ribu mahasiswa akhirnya turun ke jalan, menyuarakan sikap pro-demokrasi kepada pemerintah pusat di Beijing. 我希望大家能夠衷心去諒解同埋體諒我哋呢班學生。我哋都希望政府能夠盡快去交出呢一個會面嘅時間。我哋相信呢一個嘅會面唔單止係純粹一個官式會面。 學生唔係稀罕，或者渴求要一個官式會面。 Pria yang didiagnosis menderita disleksia ini selalu semangat dalam setiap orasinya, memperjuangkan hak-hak rakyat dengan cara damai. Bahkan para demonstran berinisiatif untuk membersihkan sampah yang tercecer di lokasi demo. Mereka ingin menunjukkan bahwa menyuarakan pendapat tak selalu berujung kekacauan. Saat ini Joshua Wong terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Terbuka Hong Kong. Ia dianggap sebagai simbol energi pendidikan dan perlawanan terhadap pemerintah. Namun di lain pihak, media Cina menyebutnya sebagai sosok ekstremis penentang pemerintah tanpa alasan jelas. Wow, luar biasa sekali, di usia 17 tahun sudah menjadi bagian dari suatu reformasi di Hong Kong gitu ya, dan dia tuh menemukan semacam pencerahan bahwa dia harus menjadi bagian dari reformasi Hong Kong itu di umur 15 tahun. That's amazing loh, karena kalau misalnya kita hitung ya, umurnya dia itu kan 17 tahun. Kalau misalnya kita hitung 2014 kurang 17 itu berarti tahun 1997. Yes. Itu adalah ketika Hong Kong kembali lagi diserahkan ke Cina oleh Inggris begitu kan. Ya. Dan juga dia tuh kan membangun sebuah kelompok namanya Scholarism. Ini sebagai wadah protes mahasiswa, tapi sama media-media di tirai bambu itu dicap sebagai kelompok ekstremis. Negatif lah kesan dari image ini. Dan dia juga mengambil salah satu quote yang memang digunakan di sebuah film V for Vendetta beberapa tahun lalu, yaitu orang-orang tidak perlu takut pada pemerintah, pemerintahlah yang harus takut pada mereka. That's amazing. 17 tahun loh, bisa harusnya SMA ya, itu mahasiswa, terbuka. Hong Kong itu kan soalnya juga memang setelah dia di Hanover gitu kan, kembali ke Cina, dia tidak pernah benar-benar kembali menjadi pro Cina gitu kan. Jadi memang selalu westernized gitu, jadi pola pikirnya dan sebagainya seperti itu. Dan juga memang salah satunya penyebabnya apabila mereka kan sudah diminta nih untuk berhenti pada hari ini, hari Senin waktu setempat gitu ya. Tapi mereka mungkin agak enggan ya, karena soalnya sempat agak clash juga kan, dan juga dicurigai bahwa ada triad gitu kan, gangsternya Hong Kong ini menjadi bagian dari clashnya mereka dengan para polisi di hari Jumat Sabtu kemarin gitu. Berarti mereka baru akan berhenti ya ketika memang dituruti gitu. Betul. Himbauan ini apakah mempengaruhi mereka, kita belum tahu juga kan, karena mereka masih berlangsung saat ini, terus menyuarakan suara mereka sampai saat ini di jalanan. Tapi menariknya kalau kita lihat pemandangan mereka demo di jalanan itu beda seperti yang kita lihat di depan gedung DPR MPR. Itu banyak sekali ya. Penjual-penjual pedagang kaki lima. Oh, right. Yes, kalau di sana benar-benar pure oleh dari mahasiswa dan masyarakat setempat ya. Oke, nah itu dia tadi ada update dari dunia internasional, lebih tepatnya Hong Kong yang sedang memperjuangkan pemilihan langsung.